pemirsa, Poin News kini kembali hadir bersama saya, Naila Faiza Dermawan. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Tanggapan masyarakat menjelang Pilpres 2024, perkembangan COVID-19, hingga informasi terkini terkait gempa di Cianjur, Jawa Barat, semuanya akan kami rangkum dalam Poin News. Pemirsa, analog switch off atau suntik mati TV analog wilayah Jabodetabek diberlakukan 2 November 2022. Meningkatnya penjualan set-top box di Jabodetabek merupakan bukti bahwa warga Jabodetabek sudah bersiap bermigrasi ke TV digital. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami. Ya, selamat siang pemirsa. Pasca penghentian siaran TV analog menjadi siaran TV digital, kini permintaan set-top box atau perangkat TV canggih kian melambung tinggi. Penghentian TV analog terjadi sejak 2 November lalu. Nah, di sini keramaian pembeli set-top box di sejumlah toko elektronik, tepatnya di toko elektronik Pasar Palmerah di Jakarta Barat. Salah satu toko elektronik di Pasar Palmerah, Jakarta Barat menjadi toko yang banyak didatangi warga untuk membeli set-top box. Sejak peralihan TV analog ke siaran TV digital di kawasan Jabodetabek pada 2 November lalu, set-top box menjadi barang yang diburu warga. Meski harus mengeluarkan biaya tambahan, warga tetap membeli set-top box karena sangat membutuhkan untuk dapat menonton acara TV favorit di rumah. Itu udah sampai 100%, semua orang banyak peminatnya ya sekarang. Penjualannya semakin meningkat. Dari tanggal 1 sampai 15 itu tak ada hentinya. Ya kurang lebihnya nyampe lah sekiranya dari sebelum-sebelumnya 80%-an lah. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal pertengahan itu ada yang 270, 300 sampai 400 ribu, berbeda-beda merek, beda harga. Warga juga memberi tanggapan terkait TV analog yang dimatikan. Pemerintah juga telah menyarankan agar warga bisa berpindah menggunakan TV kabel atau set-top box. Sebenarnya ya meringankan dan memberatkan juga kemajuan digital zaman. Jadi kalau negara kita dengan analog kita ketinggalan. Tetapi di sisi lain masyarakat Indonesia dengan sistem digital mereka nggak mampu untuk membeli TV digital. Jadi saya rasa masyarakat akan keberatan. Mereka harus membeli lagi dengan set box yang harganya mungkin kurang lebih 200 ribu sampai lebih lah. Mungkin mereka lebih baik beli beras daripada beli set box begitu. Demikian yang bisa saya laporkan. Dafa Zakwan, Palmerah, Jakarta Barat. Dari gelombang 1 hingga beberapa gelombang yang telah dilewati, guna menghadapi COVID-19, berikut laporan rekan kami mengenai pengalaman penyintas COVID-19. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Risa. Saya sudah berada di Balai Kesehatan Pangkalan Jati, Kecamatan Cilandak. Yang sudah kita ketahui bahwa COVID-19 masih mewabah di Indonesia. Terbukti hingga kini masih terdapat masyarakat yang terpapar COVID-19. Walaupun sudah diinformasikan bahwa keadaan sempat kembali pulih, namun dikabarkan terjadi tingkat kenaikan masyarakat yang terkena COVID-19. Hingga dikabarkan beberapa kota di Cina termasuk kota Wuhan kembali menutup wilayah akibat kasus COVID-19 yang melonjak pada akhir Oktober tahun ini. Melihat keadaan tersebut, Indonesia kembali menghimbau dan meningkatkan protokol kesehatan untuk mengurangi terjangkitnya COVID-19. Di sini saya sudah bersama narasumber yang saya ketahui pernah terpapar COVID-19 bernama Keiji. Langsung aja kita sapa. Halo Keiji. Halo. Sesuai informasi yang saya dapat, Keiji pernah terpapar COVID-19. Boleh dikasih tahu nggak kapan Keiji terpapar COVID-19 ya? Saya terpapar COVID-19 pertengahan Januari tahun 2021. Gejala yang saya rasakan nggak bisa nyium bau dan lidah rasa saya hilang. Di karantina itu saya setiap pagi olahraga dan selalu di tensi darah sama suster yang ada di sana. Dan keseharian dan tidur saya pun teratur di situ. Tanggapan saya mengenai COVID ini selalu patuhi protokol kesehatan yang ada dan terapkan 3M dan 5M. Kalau bisa setiap keluar tuh selalu menggunakan masker. Oke, baik. Terima kasih Keiji atas informasinya. Langsung aja kita ke narasumber kedua yang saya ketahui tidak pernah terpapar COVID-19 bernama Keiki. Langsung aja kita sapa. Halo Keiki. Halo.
Di sini saya mau nanya, bagaimana sih tanggapan Kak Eki terkait COVID-19 di Indonesia? Menurut saya COVID-19 sangat mempengaruhi ya, mulai dari kesehatan sangat fatal sampai menurunnya perekonomian negara. Mengenai protokolan sih udah cukup tepat ya, tinggal ngikutin 3M sampai 5M aja. Gak terlalu ngikutin sih, yang penting keluar pakai masker, udah itu aja. Oke, baik. Saya mau nanya nih, apa sih yang Kak Eki lakukan selama pandemi berlangsung? Ya tetap beraktivitas sih, berolahraga, berkesehatan, dan keluar pakai masker terus sih. Oke, terima kasih Kak Eki atas informasinya. Oke, sekian informasi dari narasumber yang sudah kita ketahui bahwa virus COVID-19 hingga saat ini masih ada. Terbukti masih adanya terpapar COVID-19. Kita sebagai masyarakat yang pintar tetap harus mengikuti protokol kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Sebaiknya jangan menyebarkan virus apapun itu dan tetap menjalani hidup sehat. Saya, Nopal dari Rizky Point News, melaporkan. Baik, berita selanjutnya dalam bencana alam gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Bencana yang menimpa warga Cianjur sejak November ini. Berikut informasi terkini dari rekan kami mengenai keadaan warga Cianjur pasca gempa. Terima kasih Naila Faiza, kembali bersama saya Harisma Yahyani. Siang ini pada tanggal 23 November 2022, saya berada di salah satu kawasan yang terdampak gempa pada 21 November 2022. Tepatnya di Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurut BMKG, gempa bumi dengan epicentrum di Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022 ini berkekuatan 5,6 magnitudo dengan kedalaman 10 km pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan lokasi dan kedalaman hipocenter, gempa bumi ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di darat. Meski ukuran gempanya sedang, kedalaman yang dangkal menyebabkan goncangan yang kuat. BNPB mengatakan tingkat kerusakan rumah dan bangunan sedikitnya 1.362 rumah rusak dan 343 diantaranya rusak berat. Salah satunya adalah di Kecamatan Cugenang, ditandai dengan kerusakan bangunan yang sangat masif. Bagaimana sih respon pemerintah kayak berupa bantuan, biasanya kayak dapat apa gitu? Alhamdulillah, kalau respon dari pemerintah saya nggak ngilangin gitu ya, kalau soal makanan, alhamdulillah untuk sekarang gitu ya. Saya juga banyak berterima kasih lah untuk pemerintah atau siapalah yang membantu gitu dari sini. Ya, gue terpenuhi lah kayak di makanan, apalagi makanan kan kita pagi siang ya ada, lagian pagi kan ada juga susu buat anak gitu, kayak kompas buat anak, kayak minyak telon, alhamdulillah ada. Polri pun turut hadir untuk masyarakat, khususnya korban gempa Cianjur melalui Korps Brimob dengan mendirikan dapur umum di pengungsian sebagai respon cepat Polri dalam penanganan bencana alam. Untuk konsumsi tadi, makanan ini biasanya dikasih sama siapa Pak untuk bahan-bahan? Kita di drop ya makanan, bahan-bahan pokok untuk masyarakat itu kita dibantu dari Polres Cianjur ada, dari Polres-Polres se-Jawa Barat ada, terus dari Kemensos juga ada. Dalam hal ini, BMKG mengimbau waspada pasca gempa dikarenakan material di lereng yang labil dapat hanyut, sehingga memicu banjir dan tanah longsor. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, saya Harisma, Angel dan Astri, salam Point News. Kita beralih ke dunia pendidikan. Dalam rangka meningkatkan pendidikan secara merata, Sanggar Belajar yang berada di Kampung Pemulung, Tangerang Selatan memberikan fasilitas pendidikan gratis bagi anak-anak pemulung yang berada di sekitar wilayah Tangerang Selatan. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Pemulung yang berada di daerah Pondok Aren, Jurangmangu, Tangerang, Banten. Tepat di belakang saya sudah ada sekolah gratis yang dibangun untuk anak-anak yang sulit untuk melanjutkan sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi. Mendapatkan pendidikan yang layak ternyata masih sulit didapatkan bagi sebagian orang. Sekolah gratis di Kampung Pemulung telah menyelamatkan mereka untuk tetap bisa bersekolah dan belajar. Kalau TPA-nya sudah lama, sudah hampir 7 tahun.
Kalau TK-nya itu baru berjalan 2 tahun. Kalau les atau sekolah paket itu udah lama juga. Nah, pengen membuktikan aja gitu sih. Maksudnya kalau anak pemulung juga bisa kayak yang lain. Kalau TK itu ada 20, TKA dan TKB. Nah, untuk sekolah paket itu ada 11 murid. Yang A itu 6 kalau nggak salah ya, A6, B3, kalau yang 2 itu yang C. Jadi 11 murid A, B, C. Ada banyak kayak MTK, bahasa Indonesia begitu. Belajar situ kadang jam 12, jam 9. Ada hari Minggu, Jumat, Sabtu biasanya. Meskipun pendidikan yang mereka dapatkan tidak cukup layak, tetapi hal itu tidak menyurutkan antusias dan semangat mereka dalam terus belajar. Saya Azila Syafira beserta rekan saya, Adisti Laila dan Isnainola, Poi News melaporkan. Naik turunnya harga kebutuhan pangan dan pokok masyarakat yang terjadi di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Hal ini disebabkan karena cuaca buruk musim hujan yang telah melanda pada bulan September 2022, mengakibatkan hasil panen dari para petani mengalami gagal panen. Kita akan melihat bagaimana tanggapan dari pedagang serta pembeli yang berada di Pasar Ciputat. Selamat siang pemirsa, saya Raika Shalia Marzuki melaporkan dari Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Memasuki musim hujan yang dimulai pada bulan Oktober tahun 2022, banyak harga bahan pangan yang mulai mengalami harga naik turun. Salah satunya yang terjadi pada Pasar Tradisional Ciputat, Tangerang Selatan. Harga sayuran mengalami pelonjakan. Salah satunya terjadi pada Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Kenaikan ini terjadi karena beberapa petani gagal panen dikarenakan memasuki musim hujan. Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana komentar dari para pedagang dan para pembeli yang berada di Pasar Ciputat ini. Dengan Bapak Santo, iya. Saya ingin bertanya tentang harga bahan pangan yang naik turun. Apa saja harga bahan pangan yang naik turun belakangan ini? Tomat, sayur-sayuran rata-rata naik karena kan ini kan musim penghujan. Jadi biasalah kalau petani kan kalau hujan kan nggak bisa panen, mungkin ada kendala lain seperti cuaca kan yang nggak menentu kan gitu. Oke Pak, terus ada nggak sih Pak pembeli yang protes gitu ketika harganya naik turun? Ya pasti ada lah Mbak. Kalau masalah pembeli kan protes wajar karena kan semakin mahal kan pengeluarannya semakin besar konsumen kan gitu. Salah satunya harga tomat yang terus mengalami naik dan turun. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu sebagai seorang pembeli? Ya itu mah udah biasa gitu, namanya kita dagang. Kalau kebutuhan untuk makan sendiri mah bisa kita tahan, beli dikit-dikit gitu. Yang penting kita ini lancar aja deh, ininya gitu aja dah. Kalau turun naik itu dari dulu biasa begitu. Karena seringnya terjadi harga bahan pangan yang mengalami naik turun, pedagang dan pembeli sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saya Raika, Sheila dan Arsan melaporkan dari Ciputat, Tangerang Selatan. Kreativitas sekelompok pengamen di Ciputat, Tangerang Selatan menyambung hidup mereka dengan melestarikan budaya alat musik tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pengamen tersebut memiliki inisiatif tradisi yang kental untuk mempertahankan budaya tradisional. Baik pemirsa, saat ini saya berada di tengah kemacetan di Jalan Raya Ciputat. Mana di tengah kemacetan ini ada sekelompok pemuda mencari nafkah dengan menggunakan alat musik tradisional. Di tengah teriknya panas matahari, ada sekelompok pemuda yang mencari rupiah dengan memanfaatkan alat musik tradisional. Mereka menggunakan angklung untuk mendapatkan rupiah dari para pengendara motor maupun mobil. Sisi lain untuk mata pencaharian, kami juga yang namanya kan alat musik tradisional ya. Di zaman era yang sudah modernisasi seperti ini, era globalisasi yang serba modern, serba teknologi canggih, kan sangat jarang sekali generasi muda bangsa yang cinta dengan musik tradisional. Ya kalau memutuskan untuk ini, ya awalnya sih karena cuma iseng karena seneng dengan musik, asik
Terus kedua juga dapat hasilnya lumayan lah, istilahnya kalau istilahnya kita berhitungan dari segi waktu, tenaga, dari materinya mencukupi. Baik, saya Dewa dari Ciputat melaporkan. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke dunia politik. Menjelang pemilihan presiden tahun 2024, semua partai politik peserta pemilu tentunya mulai bersiap diri untuk menghadapi Pilpres 2024. Lalu, bagaimana pendapat masyarakat menjelang Pilpres 2024? Terima kasih Naila Faiza. Seperti yang kita ketahui, pemilihan umum sudah di depan mata. Tahun 2024 akan diadakan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia. Lalu bagaimana pendapat masyarakat Indonesia tentang pemilu presiden? Simak wawancara berikut ini. Menurut Anda, bagaimana demokrasi di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut saya, proses demokrasi di Indonesia cukup baik. Itu bisa dilihat dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, wali kota, anggota DPR, DPRD, juga DPR pusat, juga presiden, di mana masyarakat bisa melihat prosesnya, bisa ikut serta dengan aktif, dan juga media bisa mendampingi, kontrol sosialnya juga ada, walaupun memang ada beberapa oknum-oknum yang melakukan kecurangan seperti kampanye hitam atau money politik dalam pemilihan suara seperti itu. Baik, semakin dekatnya pemilihan presiden di tahun 2024, bagaimana harapan Anda untuk pemerintahan baru di tahun 2024 nanti? Yang pastinya pemerintahan nanti yang baru itu semoga saja bisa melanjutkan tujuan-tujuan baik, visi misi yang baik dari pemerintah yang sekarang, pembangunannya bisa dilanjutkan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia, dan juga pastinya ingin pemerintahan yang jujur. Pastinya juga korupsi berkurang. Lantas, apakah Anda sudah menentukan kandidat terbaik untuk maju menjadi calon presiden di 2024 dan mengapa Anda memilih mereka sebagai kandidat terbaik? Saya tidak bisa menyebutkan langsung siapa namanya, yang pasti saya berharap yang menjadi calonnya adalah yang masih muda, yang punya semangat tinggi, visi misi yang jelas, jujur, terutama juga bisa memberantas korupsi seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, saya Rejoice bersama partner saya Amalia dan Farhan pamit undur diri. Kembali ke studio. Telah terjadi perampokan motor warga di Cipete Jalan Asem 2 Jakarta Selatan. Kejadian yang turut menggegerkan warga setempat ini terjadi pada malam hari 3 November tahun 2022. Berikut informasi selengkapnya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Rizky Saputra dalam program Digital BSC News. Pemirsa, pencurian motor kembali lagi meresahkan warga sekitar di kawasan Asem 2, Cipete Selatan. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, karena perampokan motor tersebut terjadi tengah jalan secara langsung. Dan sudah bersama saya, salah satu warga yang menyaksikan perampokan tersebut. Dengan Bapak siapa? Mahmudi. Mahmudi? Iya. Pak Mahmudi, boleh saya bertanya bagaimana kronologi kejadian yang terjadi? Waktu sore ya, sekitar jam 5:30 lewat ya. Itu emang udah ada orang yang mondar-mandir di sini. Jadi pelakunya itu ada 3 orang dengan 2 motor. Dia masuk ke dalam. Memang posisi motor itu ada di samping. Gitu. Terus salah satu pelaku udah bawa motornya. Terus ininya stangnya juga dipatahin. Dia udah sampai ke luar. Terus ada
warga yang lihat juga diteriakin maling, semua warga terus langsung banyak yang kejar juga gitu. Aja, selanjutnya apakah Bapak tahu pelakunya sudah tertangkap atau tidak? Belum tahu dan. Banyaknya kasus pencurian di daerah Cipete membuat para warga menjadi hati-hati. Maka dari itu banyak dari rumah warga sudah dipasangi CCTV untuk memantau situasi sekitar daerah mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan langsung. Saya Rizky, Bintang, dan Putra melaporkan dari tempat kejadian. Sempat menjadi kolong jembatan kumuh, kini kolong jembatan di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan diubah menjadi taman baca. Banyak kegiatan positif yang dilakukan di Taman Baca Ciputat. Kegiatan ini juga didukung oleh sekelompok mahasiswa UBSI yang ikut serta melakukan gerakan bakti sosial serta kegiatan positif lainnya, guna untuk membantu masyarakat yang menurut mereka layak untuk mendapatkan bantuan. Halo pemirsa, saya saat ini sedang berada di Taman Baca Kolong Ciputat yang lokasinya persis di kolong flyover Pasar Ciputat. Seperti yang bisa kita lihat di belakang saya, sedang berlangsung acara kegiatan sosial yang dilakukan oleh UKM, Himakom, dan Rohis Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat. Baik, mari kita ikuti acara tersebut lebih lanjut dan berikut wawancara dari kami. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika melakukan kegiatan sosial dengan tema Pondasi Penerapan Pola Kreativitas pada Minggu 6 November 2022 di Taman Baca Kolong Ciputat. Awalnya cuma bikin perpustakaan biasa doang, kecil, pakai gubuk kayak gitu ya. Nah habis itu karena cuma kayak punya perpustakaan, cuman nggak ada apa-apa nih, mending ngadain kegiatan aja setiap minggu. Alhamdulillah kegiatan hari ini juga lancar dengan baik. Karena ini adalah kerjasama atas dua ormawa, jadi ada kemungkinan kita akan melaksanakan kegiatan ini tahun depan dan berikutnya lagi. Karena ini adalah program kerja yang berlangsung secara tiap tahunnya seperti itu, Kak. Kegiatan ini dihadiri oleh anak-anak di sekitaran daerah Ciputat, dan kegiatan ini memiliki beberapa acara seperti belajar bersama, bermain games, dan berbagi bersama. Kori Daniel Eki, Point News melaporkan. Gaya bebas, sekarang gaya bebas. Pemirsa, menjelang akhir pekan, bagaimana kita berjalan-jalan di Kebun Raya Bogor? Di Kebun Raya Bogor ini, pemirsa dapat mengisi waktu luang di akhir sambil menikmati rindangnya Kebun Raya Bogor serta menikmati fasilitas yang ada. Mari kita lihat informasi selengkapnya dari rekan kami di sana. Menjelang akhir pekan, beberapa tempat wisata menjadi tujuan para wisatawan. Tempat wisata pun mengalami kenaikan pengunjung. Kenaikan jumlah pengunjung ini terpantau di sejumlah tempat wisata. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini, Kebun Raya Bogor. Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasalnya Kebun Raya Bogor menjadi salah satu tempat berlibur yang memiliki jarak tempuh tidak terlalu lama dari ibu kota Jakarta. Dengan begitu, mudah untuk dijangkau, sejumlah komoditi wisatawan terus berdatangan dari dalam Bogor maupun luar Bogor. Siapa sih yang akan Kebun Raya Bogor, sebuah tempat yang bersejarah sekaligus menjadi wisata alam, konservasi alam terbuka, diminati dengan para pengunjung untuk menikmati alam. Lihat keseruannya. Tepat di jantung kota Bogor, dengan luas mencapai 87 hektar, yang dipenuhi oleh jenis koleksi pepohonan dan tumbuhan. Membuat Kebun Raya Bogor memiliki udara yang segar, serta nuansa asri yang dapat memanjakan mata pengunjung oleh hamparan hijau. Jam operasional Kebun Raya Bogor mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dikenakan biaya masuk sebesar Rp16.500 di hari Senin sampai Jumat.
Untuk hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional sebesar Rp26.500, Anda sudah dapat memasuki area wisata. Kebun Raya Bogor menyediakan berbagai booth makanan di dalam area wisata. Jadi, jangan khawatir jika Anda tidak membawa makanan ataupun minuman. Dan juga tersedia wahana bermain berbayar seperti sepeda, skuter elektrik, bus keliling, mobil golf, dan melukis. Banyaknya wisatawan dari berbagai kalangan keluarga maupun kaula muda datang untuk piknik, seraya menikmati alam, menelusuri kebun raya, bersepeda, dan tentunya menghabiskan waktu dengan orang yang kalian sayang. Kalau alasan untuk kesini tuh karena dekat dari Jakarta ataupun Bekasi, terus juga karena sejuk dan enak tempatnya untuk refresh otak. Kalau untuk fasilitas di sini lumayan lengkap, mulai dari tempat sholat, terus juga untuk pembelian tiket pun mudah gitu. Pengelolaannya juga bagus, bersih, terus juga rapih. Kayak piknik gitu sambil ngelukis-ngelukis. Terbang bersama kesana. Nah, gimana nih para pemirsa di rumah? Apa tertarik untuk mengunjungi Kebun Raya Bogor? Menikmati alam di sini. Oke, cukup sekian dari saya Elia Zaidan Gifari. Izin undur diri dari Kebun Raya Bogor. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Point News hari ini. Nantikan berita-berita lainnya di Point News selanjutnya. Saya, Naila Faiza Dermawan, dan mewakili tim redaksi serta seluruh kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.